Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan laporan dari orientasi P3K tentang pengenalan nilai dan etika pada unit kerja SD Negeri 1 Lemah Tambak, Kecamatan Panguragan, Kabupaten Cirebon, pada instansi Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Cirebon tahun 2024. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Lili Faridah SPDI, lahir di Cirebon 9 Juni 1990. Saat ini bekerja di instansi SD Negeri 1 Lemah Tambak, Kecamatan Panguragan, Kabupaten Cirebon, sebagai guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Saya adalah ASN P3K tahun 2023. Alamat tempat tinggal yaitu Jalan Syekh Magelung, Blok 2, RT 05, RW 03, Desa Lemah Tambak, Kecamatan Panguragan, Kabupaten Cirebon. Selanjutnya yaitu visi, misi, dan tujuan SD Negeri 1 Lemah Tambak. Visi, mewujudkan pelajar SD Negeri 1 Lemah Tambak yang aktif, agamis, kreatif, tertib, inovatif, dan berprestasi. Misi, 1. Menciptakan lingkungan yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Meningkatkan kemampuan siswa melalui belajar yang kreatif. 3. Menciptakan suasana di sekolah yang tertib, aman, dan menyenangkan. 4. Meningkatkan kemampuan siswa yang inovatif. 5. Meningkatkan prestasi siswa dalam bidang pengetahuan dan olahraga. Adapun tujuannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempersiapkan peserta didik yang bertakwa. Kedua, mempersiapkan peserta didik agar menjadi manusia yang berkepribadian cerdas, berkualitas, dan berprestasi dalam bidang olahraga dan akademik. 3. Membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan dan mampu bersaing untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 4. Mengusahakan lingkungan sekolah yang aman, sejuk, ramah, indah, dan bersih. Latar belakang mengapa saya mengambil tema ini pada laporan orientasi P3K, yaitu latar belakangnya adalah berawal dari minimnya minat peserta didik terhadap materi hafalan surat-surat pilihan, entah itu surat-surat pendek maupun surat-surat lainnya yang ada di dalam Al-Quran. Dari hal tersebut, maka muncullah ide untuk meningkatkan minat siswa dengan menggunakan metode pembiasaan yang dilakukan setiap pagi sebelum KBM. Utamanya adalah pada hari Jumat pagi yang dilakukan secara bersama-sama dan berulang-ulang secara terus-menerus setiap minggunya. Adapun untuk rencana kerja, yaitu adanya identifikasi isu. Yang pertama, kurangnya minat menghafal bagi peserta didik. Yang kedua, kurang aktifnya keterlibatan peserta didik dalam aktivitas hafalan surat-surat pilihan. Adapun isu yang diangkat adalah kurangnya minat menghafal pada bacaan surat-surat pilihan pada peserta didik di sekolah. Gagasan yang diangkat adalah meningkatkan kemampuan hafalan surat-surat pilihan melalui metode pembiasaan Jumat pagi mengaji. Jadi, judul yang saya ambil untuk rencana aksi ini adalah meningkatkan kemampuan hafalan surat-surat pilihan melalui metode pembiasaan Jumat pagi mengaji atau Jumpaji. Apa yang dimaksud dengan metode pembiasaan? Metode pembiasaan adalah melakukan sesuatu secara berulang-ulang. Artinya, apa yang dilakukan oleh anak dalam pembelajaran diulang secara terus-menerus sampai mereka memahami dan menanamkan dalam hati sehingga dapat direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun macam-macam metode pengajaran untuk melakukan pembiasaan antara lain: 1. Metode keteladanan. Keteladanan adalah satu metode pembelajaran yang cukup besar pengaruhnya. Di sini, metode keteladanan ini dapat dicontohkan dari seorang guru yang bisa menuntun para siswa untuk dapat minat dalam hal menghafal surat-surat pilihan di Al-Quran. Yang kedua, metode ceramah. Metode ini merupakan salah satu cara untuk menyajikan sebuah informasi
melalui penerangan dan penuturan secara lisan oleh pendidik. Artinya, kita di sini sebagai sosok yang dipatuhi atau yang dicontoh oleh peserta didik, maka kita harus menjadi model yang sangat baik untuk mereka. Yang ketiga, yaitu metode mengulang. Metode yang dilakukan secara terus-menerus dalam kurun waktu yang ditentukan. Di sini, pembiasaannya adalah yang utama pada Jumat pagi atau Jumpaji. Nah, selanjutnya akan diulang-ulang secara terus-menerus pada saat pembiasaan awal sebelum memulai KBM di setiap kelas. Kalau yang tadi adalah fokus daripada rencana aksi yang akan saya laksanakan. Adapun rencana kerja P3K dalam kurun waktu 2024 hingga 2028 adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pembiasaan Jumat mengaji, membaca surat Yasin. Yang kedua adalah pembiasaan sholat duhur berjamaah yang bisa dilakukan secara bergantian mulai dari kelas 4 sampai dengan kelas 6. Yang ketiga adalah hafalan juz 30 atau yang sering disebut oleh anak-anak adalah hafalan surat-surat pendek dari surat An-Naba hingga surat An-Nas. Yang keempat adalah hafalan surat-surat pilihannya dalam Al-Quran, yaitu ada ayat kursi, Al-Waqiah, Al-Luqman, Ar-Rahman, dan Al-Mulk untuk kelas 3, 4, 5, dan 6. Pembiasaan ini bisa dilakukan secara berulang-ulang dengan cara anak-anak bisa setor hafalan setiap pertemuan minimal 5 ayat dan selanjutnya akan terus-menerus dilakukan pada setiap minggunya. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa dari penjelasan tentang rencana aksi yang telah disampaikan di awal tadi, dapat ditarik kesimpulan kemampuan hafalan peserta didik dapat dilakukan dengan metode pembiasaan yang berulang-ulang dan berkelanjutan. Karena dengan metode pembiasaan, anak akan mudah memahami dan menghafal dengan mudah karena sering dihafalkan. Apalagi mereka sering membaca bersama-sama dengan teman-temannya. Dalam hal ini, pembiasaan Jumat pagi sangat bermanfaat sekali bagi peserta didik. Karena setiap pagi Jumat, kita mulai pembiasaan awal secara bersama-sama dikumpulkan dalam satu lapangan. Anak kelas 1 sampai dengan anak kelas 6 membaca surat Yasin bersama-sama dan dilanjutkan dengan Asmaul Husna dan terakhir adalah pembacaan sholawat dan itu rutin dilaksanakan setiap Jumat. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa dari penjelasan tentang rencana aksi yang telah disampaikan di awal tadi, dapat ditarik kesimpulan kemampuan hafalan peserta didik dapat dilakukan dengan metode pembiasaan yang berulang-ulang dan berkelanjutan. Karena dengan metode pembiasaan, anak akan mudah memahami dan menghafal dengan mudah karena sering dihafalkan. Apalagi mereka sering membaca bersama-sama dengan teman-temannya. Dalam hal ini, pembiasaan Jumat pagi sangat bermanfaat sekali bagi peserta didik. Karena setiap pagi Jumat, kita mulai pembiasaan awal secara bersama-sama dikumpulkan dalam satu lapangan. Anak kelas 1 sampai dengan anak kelas 6 membaca surat Yasin bersama-sama dan dilanjutkan dengan Asmaul Husna dan terakhir adalah pembacaan sholawat dan itu rutin dilaksanakan setiap Jumat. Dari kegiatan ini dapat diambil manfaat bagi diri sendiri, yaitu meningkatkan pemahaman yang dapat mengimplementasikan nilai-nilai berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Bagi sekolah sendiri manfaatnya adalah terwujudnya visi dan misi sekolah. Yang kedua, kemampuan minat belajar peserta didik dalam pelajaran agama Islam semakin meningkat. Yang ketiga, bagi masyarakat adalah terbentuknya lingkungan kerja yang berkualitas karena adanya sinergi dengan masyarakat sekitar yang saling mendukung. Nilai tambahnya adalah support dari orang tua karena adanya program-program di sekolah sangat mendukung minat bakat peserta didik. Nah, di sini adalah salah satu dokumentasi kegiatan pembiasaan dari masing-masing kegiatan. Ada kegiatan pesantren Ramadan dengan membaca surat Ar-Rahman
secara bersama-sama dari perwakilan tiap kelas. Ada juga pembacaan Jumat pagi, yaitu membaca surat Yasin. Ada juga di sini setoran hafalan bagi siswa-siswi yang telah menghafal beberapa surat-surat pilihan atau surat-surat pendek. Ada juga kegiatan praktik sholat berjamaah dan juga wudhu. Dan juga masih banyak lagi kegiatan-kegiatan lain yang mendukung dalam rencana kerja saya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan dalam slide presentasi hasil rencana kerja yang akan dilaksanakan di SDN 1 Lemah Tambak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.